Oke, hari ini saya akan menjelaskan materi tentang siklus biogeokimia. Ini adalah materi biologi. Oke, langsung aja ya. Oke, di sini ada beberapa kata, yaitu siklus, bio, geo, dan kimia. Kita bahas masing-masing satu biar tahu konsepnya. Oke, siklus ini artinya suatu tahapan yang berlangsung secara terus-menerus. Jadi kayak gini. Kayak misalnya manusia. Manusia itu kan punya siklus kehidupan. Dari bayi, kemudian anak-anak, remaja, dewasa. Kemudian saat dewasa, mereka menikah, kemudian mempunyai anak. Nah, anaknya nanti mulai lagi dari bayi, anak-anak, dewasa, dan seterusnya. Itu yang disebut dengan siklus. Bio, di sini itu adalah dari kata biologi, atau bios, yang artinya kehidupan. Kemudian ada geo. Geo ini berkaitan dengan mineralisasi pada penampakan bumi. Mineralisasi. Nah, ini berkaitan dengan hal-hal yang berbau fisika. Sedangkan kimia ini adalah proses kimia, baik yang organik maupun non-organik. Nah, jadi siklus biogeokimia itu adalah siklus kehidupan bumi yang mencakup biologi, fisika, dan kimia. Itu ya. Jadi segala atau semua siklus, segala tahapan pada bumi yang melalui proses biologis, fisis, dan kimiawi. Nah, ini ya. Jadi ini adalah siklus biogeokimia. Nah, di siklus biogeokimia ini nanti kita akan membahas beberapa siklus. Yang pertama adalah di mana ya? Oke, saya taruh di sini aja. Oke. Ada siklus air. Kemudian ada siklus karbon. Oke. Kemudian ada siklus fosfor, ada siklus nitrogen, dan ada siklus sulfur. Oke, tapi nanti untuk di video ini, untuk efisiensi waktu, kita bakal membahas yang ini, sama yang ini. Yang dua ini untuk pertemuan selanjutnya. Jadi kita akan membahas 3 siklus di sini, siklus air, nitrogen, dan sulfur. Oke, langsung kita mulai untuk yang pertama yaitu siklus air. Oke, aku hapus dulu. Bisa di skip ya videonya, barangkali hapus-hapus ini. Saya lagi males juga ini nanti buat nge-cut videonya. Oke, sudah mulai bersih. Oke, kita lanjut ke siklus air. Oke, siklus air. Oke, seperti yang sampean tahu, air di bumi itu kan jumlahnya banyak. Tapi 98% atau 99%-nya itu adalah air asin. Sedangkan 2 atau 1%-nya itu adalah air tawar. Nah, air itu sebenarnya, Mas, tidak akan bisa habis. Dia terus-menerus ada melalui siklus ini. Nah, terus kenapa kok ada beberapa permasalahan kesehatan lingkungan itu yang menyebabkan kok katanya terjadi kelangkaan air, kemudian terjadi kekurangan air di beberapa daerah. Nah, itu sebenarnya bukan kekurangan, Mas. Tapi kita bisa menyebutnya dengan sebutan gangguan. Ini adalah istilah yang lebih tepat. Jadi air itu sebenarnya tuh volumenya dan jumlahnya di bumi itu tetap. Dia tidak berubah, tidak berkurang, dan juga tidak bertambah.
Oke, kita jelaskan di sini ya. Aku jelaskan di sini biar lebih paham tentang maksudnya ini. Oke. Jadi, langsung aja aku gambarkan siklus air. Oke, ini yang aku gambar, garis-garis ini adalah laut. Kemudian, ini adalah daratan. Terus ini, bentar, kebesaran daratannya. Aku gambar kayak gini. Oke, kemudian di sini ada tanaman. Oke, di sini ada awan. Di sini ada awan yang besar. Oke. Oke, kita mulai ya siklus air. Yang pertama kita mulai dari sini. Oke, bentar, tak gambar sungai juga. Oke, ini sungai ya, Mas. Yang di sini. Oke. Oke, yang pertama ini adalah siklus air. Di siklus air, yang pertama itu adalah terjadi penguapan. Jadi air yang ada di laut, di sungai, di danau, itu mengalami penguapan. Yang kita sebut dengan evaporasi. Evaporasi. Nah ini. Nah, evaporasi itu juga terjadi pada manusia dan tumbuhan. Cuma namanya beda. Sampai tahu sendiri kan, kalau sampai berkeringat atau saat tumbuhan itu kelebihan air, mereka bakal menguapkan airnya agar sel-sel di dalam tubuhnya tidak membusuk. Nah, ini juga penguapan. Ini dari tumbuhan dan makhluk hidup lain ya. Saya gambarkan dalam bentuk pohon aja. Nah, evaporasi itu adalah nama lain dari penguapan. Jadi air apabila terkena panas, dia akan menguap. Dia akan menjadi gas dan menguap. Nah, gas itu nanti kalau sudah sampai di stratosfer, salah satu bagian paling rendah dari atmosfer, dia nanti bakal berubah menjadi awan. Nah, saat dia berubah menjadi awan, ini adalah proses yang disebut dengan namanya kondensasi. Atau nama lainnya adalah pendinginan. Tadi air yang menguap itu kan dalam bentuk gas, karena panas. Nah, kalau dia sudah sampai di atmosfer, bagian bawah aja, ya kira-kira di stratosfer itu, dia tuh sudah mengalami namanya pendinginan. Jadi uap tadi, ini uap ya, itu kalau sudah sampai atas dia lama-lama mendingin, Mas. Dia mendingin, nah karena di atas itu dingin dan bentuknya gas, dia kan kalau es batu kan dari cair ke padat, itu kan bisa langsung berubah jadi es batu. Nah karena dia bentuknya uap, dia ini berubahnya menjadi awan. Jadi awan yang ada di langit ini sebenarnya itu adalah air yang mengalami pendinginan. Nah, air yang mengalami pendinginan ini secara terus-menerus nanti lama-lama menjadi besar. Nah, menjadi besar, kemudian ditiup oleh angin. Kemudian dia berpindah tempat. Nah, saat dia berpindah tempat dan sudah menjadi berat, nah ini gambarnya kumpulan awan-awan, dia tuh nanti bakal meneteskan air. Nah, alias nama lainnya hujan. Nah, gini ya. Ini istilahnya adalah presipitasi. Nah, ini nama lain atau nama ilmiah dari hujan, presipitasi. Jadi, awan yang sudah terisi dengan banyak air, dia tidak bisa terus-menerus mengawang. Iya, apa istilahnya ya? Melayang. Sorry, kok mengawang. Dia tidak bisa terus-menerus melayang karena dia volumenya itu semakin berat. Nah, saat volumenya menjadi berat, dia harus menurunkan volumenya agar tetap stabil, yaitu dengan cara menurunkan airnya ini, alias hujan. Nah, hujan ini nanti, Mas, dia kan turun. Bisa juga hujannya di sini, saya tak gambar satu lagi ya. Bisa hujannya di sini, langsung turun ke laut, bisa dia pindah ke daratan. Nah, di daratan ini kemudian airnya itu masuk ke dalam tanah. Ke dalam tanah, terus ke dalam tumbuhan, ke dalam makhluk hidup yang lain, ke sungai. Nah, air yang masuk ke dalam tanah, ini ada prosesnya, Mas. Ini bisa disebut sebagai koleksi. Oke, kenapa koleksi? Dari bahasa Inggrisnya collection, karena ini kita kurang memiliki padanan bahasa yang bagus. Yang dimaksud dengan koleksi di sini adalah airnya itu masuk ke dalam tanah, dan kemudian, nah,
Di sini kan di dalam tanah kan biasanya ada batu-batuan, Mas. Kemudian ada zat renik atau zat hara yang ada di sini. Nah, airnya nanti itu bersentuhan dengan semua ini, Mas. Setelah bersentuhan, mereka nanti ikut membawa mineral. Nah, ini yang disebut dengan koleksi. Jadi air masuk, kemudian membawa mineral. Nah, kemudian airnya nanti bertemu dengan biasanya sungai atau air bawah tanah. Nah, dari sungai ini nanti mengalir lagi ke laut. Nah, kayak gini. Oke, nah ini nanti berulang lagi secara terus-menerus. Nah, kayak gini. Jadi, nanti masuk ke laut atau dari sungai langsung bisa, dia mengalami evaporasi, kondensasi, presipitasi, koleksi, terus-menerus seperti ini. Nah, terus kegiatan yang terus-menerus seperti ini, ya kan? Sorry. Kegiatan yang terus-menerus seperti ini, nah, ini kita sebut dengan siklus. Karena kegiatannya terus-menerus berulang. Oke, sekarang kita kembali ke pertanyaan tadi. Katanya air itu tidak bisa habis karena dia mengalami siklus seperti ini. Tapi kenapa kok ada permasalahan yang mengatakan misalnya daerah A atau desa B mengalami kekeringan, terus kota A mengalami kelangkaan air. Oke, jadi itu yang dimaksud dengan itu tadi, itu bukan karena airnya tuh entah itu berkurang, tapi ada gangguan. Oke, misalnya musim panas yang berkepanjangan. Nah, musim panas yang berkepanjangan itu dapat menyebabkan kematian beberapa makhluk hidup. Nah, karena banyaknya kematian makhluk hidup ini, proses koleksi ini di tanah itu juga berkurang. Atau misalnya ada juga karena polusi. Nah, polusi udara kayak gini ya. Ini menghambat terjadinya kondensasi. Jadi, misalnya ini, air yang seharusnya bisa menguap dan menjadi awan dalam jangka waktu seminggu, dia butuh waktu mungkin sampai 3 minggu atau 1 bulan. Hal ini menyebabkan awannya susah terbentuk dan tidak segera membentuk awan yang lebih besar. Kalau terjadi gangguan ini, akhirnya hujannya juga tidak lekas turun. Nah, di sini. Jadi dalam siklus, kalau ada satu bagian yang terganggu, nanti bagian lainnya juga ikut terganggu. Karena mereka ini merupakan satu kesatuan, nggak bisa berdiri sendiri. Kemudian ada juga, Mas, misalnya air ya, ini kan koleksi. Biasanya di bagian sini, dan di bagian sini yang mengalami masalah, itu manusia kan tahu sendiri, mereka hobi membuang sampah. Nah, sampah-sampah yang ada di laut, kemudian ada di mana ini, sampah-sampah di sungai, kemudian di laut, ini juga menghambat proses terjadinya evaporasi. Karena sampah ini nanti menghambat air-airnya itu naik. Nah, airnya itu nanti yang atas kan ketutupan sama sampah. Akhirnya volume dari uap air itu juga semakin sedikit. Kayak gitu. Jadi ini adalah beberapa penjelasan terkait siklus air. Ada evaporasi, kondensasi, presipitasi, dan koleksi. Kemudian untuk masalahnya itu tadi, bisa terjadi karena tidak ada makhluk hidup atau tumbuhan di sekitarnya yang bisa menampung air. Kemudian adanya sampah. Kemudian adanya polusi udara. Oke. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditulis atau disebutkan aja nanti waktu kita pertemuan. Untuk sekarang kita lanjut dulu ke siklus nitrogen. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan membahas siklus nitrogen. Nitrogen ini nama kimianya adalah N2. Oke. Nah, nitrogen ini asalnya dari mana? Oke, nitrogen ini sebenarnya merupakan bagian dari atmosfer kita. Sekitar 78% atmosfer itu terdiri dari nitrogen. Tapi, 78% ini merupakan nitrogen murni yang hanya bisa dikelola oleh makhluk atau organisme sederhana seperti alga biru hijau. Nah, agar nitrogen ini bisa dikelola dan dimanfaatkan oleh makhluk hidup termasuk manusia, kita perlu memecah, bukan kita sebenarnya sih, maksudnya alam itu perlu memecah nitrogen ini menjadi bentuk-bentuk yang lebih sederhana. Oke, kita mulai ya di sini.
Oke, aku hapus dulu. Oke, jadi yang seperti yang aku bilang, nitrogen itu sebenarnya sudah tersedia di atmosfer. Jadi, bagaimana caranya nitrogen itu bisa turun sampai ke tanah dan dimanfaatkan oleh makhluk hidup? Oke, jadi waktu ada hujan, nah hujan dengan petir, oke, petir gini ya. Nah, intensitas panas dari petir itu bisa memecah molekul nitrogen yang ada di atmosfer. Nah, molekul-molekul ini nanti bakal turun. Bentar, tak gambar tanah dulu. Nah, molekul-molekul nitrogen ini nanti bakal turun ke tanah bersamaan dengan air hujan. Masih ingat tadi air hujan namanya apa? Presipitasi. Oke. Jadi, nitrogen murni ini turun ke tanah melalui hujan. Hujan yang ada petirnya. Oke, kalau hujan doang biasanya tidak ada ya. Tapi karena ada petir, petir itu panasnya sampai 6000 derajat Celcius, itu bisa memecah molekul nitrogen yang ada di atmosfer. Oke. Nah, nitrogen ini kemudian kemana? Nah, nitrogen ini kemudian mengalami yang pertama namanya adalah fiksasi. Saya tak tulis di mana ya. Oke, tak tulis di sini aja, wes. Jadi ini ada tanaman. Oke, ini tanaman. Oke, jadi nitrogen-nitrogen itu nanti masuk ke tanah dan diikat oleh bakteri. Bakteri ini biasanya hidup pada tanaman legum atau tanaman kacang-kacangan. Proses pengikatan ini, nah ini ya, diikat di sini, ini disebut sebagai fiksasi. Atau nama lainnya pengikatan. Nah, bakteri ini tadi setelah mengikat nitrogen, nah ini kan merupakan nitrogen itu ada dua bentuknya. Nitrogen yang kita dapat di atmosfer ini merupakan nitrogen non-organik. Nah, karena dia non-organik, dia tidak bisa sembarangan dimanfaatkan oleh makhluk hidup. Yang ada malah kita mati nanti. Oke, jadi bakteri ini nanti fungsinya adalah pertama mengikat ini tadi, kemudian nah diubah menjadi namanya amonia. Oke, kita tulis di sini ya. Nah, ini diubah menjadi NH4 atau namanya amonia. Nah, proses ini disebut sebagai sesuai namanya amonia. Ini kita sebut dengan amonifikasi. Ini ya. Jadi bakteri itu tadi memecah molekul-molekul dari nitrogen murni atau nitrogen anorganik menjadi materi yang lebih sederhana, yaitu disebut sebagai amonia. NH4+, kurang plus. Nah, amonia ini juga bisa didapatkan dari hal lain, semisal ada apa ya? Ada hewan ya. Hewan di sini. Nah, hewannya ini kemudian mati. Nah, zat hara dari hewan ini itu nanti juga bakal menghasilkan amonia. Nah, ini ya. Dia bakal menghasilkan amonia. Dari mana bisa menghasilkan itu? Dari bantuan makhluk hidup yang disebut sebagai pengurai. Atau nama lainnya decomposer. Contohnya apa? Contohnya kayak jamur. Terus bakteri. Nah, bakteri ini dan jamur itu nanti memecah materi organik yang ada pada hewan atau tumbuhan yang mati itu menjadi amonia. Nah, setelah terjadi amonifikasi, nah, nanti ada juga bakteri yang mengubah amonia ini menjadi namanya nitrit atau nama kimianya NO2 min. Nitrit.
Oke. Nah, nitrit ini merupakan bentuk yang lebih sederhana lagi dari amonia. Tapi, nah nitrit ini biasanya itu bersifat racun bagi tanaman. Oleh karena itu, kita tidak bisa, bukan kita, tapi tanaman tidak bisa memanfaatkan nitrit ini. Oleh karena itu, sebelumnya proses ini ada namanya. Namanya adalah, sesuai ini, nitrifikasi. Oke. Jadi nitrifikasi ini adalah proses pengubahan amonia menjadi nitrit. Siapa yang mengubah? Ini dibantu oleh bakteri juga. Oke, nanti biar sampean belajar, sampean bisa cari ya nama-nama bakteri. Ya, yang ini, yang pertama adalah bakteri pengikat. Nah, sampean cari namanya bakteri pengikat yang bisa mengikat nitrogen dalam tanah, yang biasanya itu bersimbiosis dengan tanaman legum atau tanaman kacang-kacangan. Kemudian, nah ini ada nanti juga bakteri yang bisa mengubah nitrogen non-organik menjadi amonia. Kemudian ada juga bakteri yang mengubah amonia menjadi nitrit. Oke, kita lanjutkan. Karena nitrit itu sifatnya tadi adalah racun bagi tanaman, maka kita harus mengubah nitrit ini menjadi nitrat. Oke. Nitrat, kalau ini kan nitrit ya, dia NO2. Oke, kita taruh di sini. Kalau nitrat itu simbolnya adalah NO3-. Nah, ini bentar. Tak tuh gambar tanaman di sini ya. Oke, jadi nitrat ini nanti mengalami asimilasi. Asimilasi itu apa maksudnya? Asimilasi itu artinya penggabungan antara zat ini dengan zat yang ada pada tanaman. Jadi nitrat, belum tak tulis. Nitrat ini merupakan salah satu zat hara yang bisa dimanfaatkan oleh tanaman. Nah, tanaman ini nanti kan juga dimakan oleh hewan. Nah, hewan sama manusia. Nah, hewan sama manusia ini nanti juga masing-masing mengandung nitrat organik di dalam tubuh mereka. Yang nanti kalau mereka mati, nah ini mati ya misalnya, mereka nanti juga mengalami namanya amonifikasi, jadi berulang lagi. Selain diserap oleh tumbuhan dan oleh makhluk hidup, ada juga nanti, nah ini bakteri yang bisa melepaskan nitrat ke udara. Bakteri. Nah, proses yang ini, pelepasan nitrat ke udara, ke atmosfer, ini bisa disebut sebagai denitrifikasi. Nah, ini ya. Ini nanti ke atmosfer. Nah, kalau sudah ke atmosfer nanti mengulang lagi ke sini. Oke, jadi kalau di sini urutannya itu kurang lebih seperti ini. Pertama ada sisi ini, tak hapus ya biar lebih luas tulisannya. Oke, ke sini aja wes. Oke, jadi urutannya pertama ada fiksasi. Setelah fiksasi itu amonifikasi. Kemudian ada nitrifikasi. Nah, yang terakhir ada asimilasi dan denitrifikasi. Nah, ini ya. Jadi kalau ditanya atau diminta menjawab versi singkatnya untuk proses siklus nitrogen ini, itu ada fiksasi, kemudian terjadi amonifikasi,
nitrifikasi, asimilasi, terakhir adalah denitrifikasi. Nah, ini tapi nggak selesai di sini, nanti kan, kan namanya siklus, dia pasti berulang secara terus-menerus. Oke, ini yang disebut sebagai siklus nitrogen. Nah, nitrogen itu nggak cuma nitrogen, unsur lain seperti besi, kemudian karbon, itu ada bentuk organik dan non-organiknya. Kalau bentuk non-organik itu maksudnya biasanya yang tidak bisa kita manfaatkan dalam tubuh, tapi bisa kita manfaatkan dalam bentuk lain. Misalnya, untuk yang ini besi ya, Fe. Fe ini ada yang bentuknya organik, ada yang anorganik atau non-organik. Kalau yang non-organik itu yang biasanya sampai gunakan sehari-hari kayak wajan, terus apalagi ya, dalam kerangkanya motor, kemudian dalam bolpen, pokoknya yang besi-besi sampai lihat pada kehidupan sehari-hari. Tapi untuk yang non-organik, untuk yang organik, itu sampai temukan pada zat-zat makanan yang bisa sampai manfaatkan dalam tubuh. Makanya pernah dengar namanya zat besi. Nah, zat besi itu kan fungsinya untuk menguatkan imun dan juga sebagai penunjang dalam peredaran darah. Kalau orang kekurangan zat besi, terutama pada perempuan kan mereka akan mengalami namanya anemia. Nah, anemia ini nanti berbahaya, maka salah satu solusinya itu adalah dengan mengonsumsi zat besi. Tapi bukan berarti sampai makani besi, tapi ada beberapa tablet yang sudah difortifikasi dengan zat besi yang organik, dan itu bisa dikelola oleh tubuh. Nah, ini ya. Nah, fungsinya nitrogen ini sendiri apa bagi makhluk hidup? Bagi manusia, itu biasanya tuh untuk membantu transport darah. Kemudian untuk membantu pertumbuhan dan perbaikan jaringan tubuh. Sama biasanya kalau di anak-anak, dia tuh bisa membantu membentuk protein, asam amino, dan DNA-nya dalam tubuh. Dan juga nitrogen yang alami ini punya manfaat untuk karena dia mengandung ion negatif kan. Di sini kan namanya N2, kemudian jadi NO2-, ion negatif. Nah, ini berguna untuk mendetoksifikasi toksin yang ada di dalam tubuh. Jadi makanya kenapa kok habis hujan kadang-kadang itu sampai keluar itu, atau pas hujan sebelum hujan, pas hujan sama setelah hujan, sampai merasakan udara di sekitarnya itu segar. Itu bukan semata-mata dingin karena di sekitarnya itu banyak ion negatif yang mengalir di udara. Nah, ion negatif ini tadi, walaupun namanya negatif, tapi dia dampaknya positif bagi sirkulasi dan metabolisme dalam tubuh. Oke, sama seperti tadi ya Mas, nanti kalau ada pertanyaan bisa ditulis untuk pertemuan besoknya, karena kita untuk hari ini fokus pada videonya dulu. Oke, setelah ini kita lanjut ke tadi siklus nitrogen sama sulfur. Oke, sulfur atau belerang. Oke, yang terakhir kita bakal membahas tentang namanya siklus sulfur. Oke, sulfur atau S dalam tabel periodik ini punya nama lain. Nama lainnya adalah belerang. Oke, jadi kalau ada pemandian namanya pemandian belerang atau menggunakan belerang, itu belerang ini sulfur. Dia adalah zat yang sama. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, jadi tidak seperti yang tadi nitrogen, sulfur, itu sebenarnya sudah tersedia secara alami dalam tanah. Oke, tapi namanya waktu itu bukan sulfur, tapi disebut sebagai sulfat atau SO42-. Nah, SO42-, ada 2- di sini, maka dia tuh
ada dalam bentuk ion. Oke, di sini ya. Oke, SO42- atau sulfat itu nanti bakal diserap sama tumbuhan. Sama seperti tadi nitrogen atau nitrat ya, dalam bentuk nitrat. Sulfat itu merupakan salah satu bagian dari zat hara yang diperlukan tumbuhan untuk tumbuh. Nah, SO42- atau sulfat ini nanti diserap sama tumbuhan. Nah, dan bermetabolisme dalam tubuhnya tumbuhan. Nah, nanti ada misalnya hewan herbivora, ya. Ada hewan herbivora yang memakan tumbuhan. Nanti, sulfat yang ada di dalam tumbuhan ini berpindah ke dalam tubuh hewan. Bisa hewan, bisa manusia ya. Nah, nanti keluarnya lewat mana? Keluarnya itu lewat sini. Nah, apa ini? Lewatnya lewat namanya kentut. Berupa gas. Nah, biasanya kentut itu merupakan gas sisa buangan dari tubuh. Yang membuat bau, nah itu adalah ya ini, sulfur. Sulfur atau belerang ini pada dasarnya memiliki bau yang sangat tidak enak. Jadi kalau kentutnya sangat bau, nah berarti itu mengandung gas belerang yang banyak. Oke, ini nanti bisa langsung lepas ke atmosfer. Kemudian berkumpul pada awan-awan juga. Nah ini. Biasanya ini bisa dalam bentuk sulfat juga. SO4 bisa dalam bentuk hidrogen sulfida. Oke. Nah, ini nanti, awan yang mengandung sulfat ini dan hidrogen sulfida, ini juga lama-lama bisa semakin banyak, sama seperti yang siklus air tadi. Nah, nanti dia juga bakal hujan. Nah, hujan ini, itu yang mengandung, itu tadi SO4, itu nanti bisa langsung masuk ke dalam tanah. Nah, tapi Mas, biasanya kalau hujan, bentar ini bisa dipindah nggak ya? Oh, nggak bisa kayaknya. Oke. Jadi, awan yang mengandung ini biasanya nanti menghasilkan namanya hujan asam. Pernah dengar? Oke. Hujan asam itu adalah fenomena di mana hujan itu mengandung asam yang berlebihan. Asamnya dari mana? Asamnya itu salah satunya dari hidrogen sulfida atau dari asam sulfat. Nah, ini SO4 ini tidak cuma sulfat sebenarnya, namanya ada asam sulfat kayak gini. Tapi untuk mempersingkat pengucapan, tak panggil sulfat aja. Oke, hujan asam ini biasanya itu bersifat korosif. Korosif. Yang artinya dia tuh merusak. Jadi tanaman, kemudian besi, batu-batuan itu bisa terkikis atau dalam taraf yang parah nanti bakal bisa meleleh kalau terkena hujan asam. Tapi nanti asam yang masuk ke dalam tanah, nah ini bisa menjadi SO4 asam sulfat, atau menjadi ini tadi H2S hidrogen sulfida. Oke, ini tadi kita sudah bahas tentang yang dalam bentuk asam sulfat. Sekarang kita bakal bahas yang bentuk hidrogen sulfida. Nah, hidrogen sulfida ini asalnya dari mana? Hidrogen sulfida ini asalnya dari hewan atau tumbuhan yang juga sudah mati. Yang sudah mati kayak gini ya. Kemudian tubuhnya diuraikan oleh dekomposer. Masih ingat tadi dekomposer itu apa? Dekomposer itu adalah makhluk hidup yang fungsinya itu memakan mayat untuk diuraikan menjadi zat-zat yang lebih kecil, bisa berupa bakteri dan jamur. Oke, H2S atau asam sulfida ini tuh asalnya bisa dari hewan atau tumbuhan yang sudah lama mati. Kemudian, H2S ini bisa tetap di dalam tanah, jadi tetap di sini, atau nanti dia tuh juga bakal bisa dilepas ke atmosfer dalam bentuk gas hidrogen sulfida. Nah,
gas hidrogen sulfida ini nanti membentuk berikatan dengan oksigen. Jadi hidrogen sulfida ini bertemu ini. Nah, nanti dia bisa berubah menjadi H2SO4 kayak gini. Nah, ini H2SO4 kayak ini ya. Nah, H2 sama SO4. Dia kalau sudah sampai di atmosfer, dia bakal berkumpul banyak, kemudian menjadi hujan. Nah, hujannya ini nanti bisa berupa hujan asam. Nah, ini merupakan hal yang berbahaya. Jadi, kalau bisa hindari hujan-hujanan yang mungkin rasanya aneh atau punya bau yang tidak wajar. Karena itu biasanya merupakan indikasi dari adanya hujan asam. Nah, selain dari sini, dari mana lagi bisa terjadinya siklus sulfur? Nah, salah satunya juga itu dari ini. Nah, dari sini. Ini merupakan pabrik atau industri yang menghasilkan zat limbah berupa asap. Nah, asap ini biasanya salah satunya itu juga mengandung antara kalau enggak SO4, H2S, ya H2SO4. Nah, area yang penuh dengan pabrik seperti ini biasanya tuh rentan mengalami hujan asam. Karena asapnya ini sendiri merupakan polusi. Nah, dia nanti berkontribusi secara langsung untuk menciptakan awan yang mengandung ini tadi. Nah, apalagi dia kan sudah berbentuk asap. Jadi nanti dia mempercepat. Oke. Dia nanti bakal mempercepat terbentuknya awan. Tapi awannya ya ini, awannya tuh bukan awan yang terbentuk dari air seperti pada siklus air, tapi terdiri dari zat-zat non-organik. Nah, ini nanti yang berbahaya bagi manusia. Oke. Selain itu, nah, di sini tuh ada beberapa bakteri yang terlibat dalam daur sulfur. Salah satunya adalah, nah ini, aku tulis di mana ya? Oke, di bawah sini aja, guys. Ini adalah bakteri yang berguna atau berjasa dalam siklusnya sulfur. Oke. Yang pertama, nggak cuma bakteri ya, ini bisa makhluk hidup lainnya. Ini ada yang mengubah dari asam sulfida diubah menjadi sulfur. Nah, sulfur murni kemudian diubah lagi menjadi asam sulfat. Oke, ini siapa? Ini namanya adalah lupa aku. Oke, seingatku udah ada namanya sih, cuma bakteri sulfur. Biasanya yang warnanya hijau atau ungu. Oke. Yang kedua, itu bakteri yang mengubah ini, asam sulfat, itu diubah menjadi asam sulfida. Ini proses ini namanya adalah reduksi. Nah, ini dibantu oleh bakteri bergenus Desulfobrio. Oke. Ada lagi? Ada. Oke, tak tulis di sini ya, nomor 3-nya. Nomor 3. Nah, kalau ada reduksi berarti ada oksidasi dong. Oke. Jadi oksidasi itu terjadi kalau H2S itu diubah menjadi SO4 2-. Oke, ini namanya oksidasi. Oke, untuk yang oksidasi ini dibantu oleh bakteri namanya Thiobacillus. Oke, yang keempat ini dibantu oleh berbagai organisme, termasuk yang tadi detritivore sama decomposer. Dia itu mengubah sulfur organik, menjadi SO4 2- sama
H2S. Jadi bisa langsung kayak gini, bisa langsung 2. Oke, ini siapa yang mengubah ini? Berbagai apa tadi? Organisme heterotrof. Kalau autotrof kan heterotrof. Oke. Kalau autotrof kan itu tumbuhan. Karena ini decomposer, dia memakan sisa makhluk hidup yang lain. Nah, jadi dia butuh mengonsumsi makhluk hidup lain agar bisa bertahan hidup. Maka dia disebut sebagai organisme heterotrof. Nah, ini. Oke, untuk materinya ini sampai sini dulu tentang siklus. Kita bahas 3 tadi. Ada air, nitrogen, sama sulfur atau belerang ya. Atau belerang. Oke, nanti kalau ada pertanyaan bisa disimpan dulu, nanti ditanyakan pada waktu kita pertemuan. Oke, nanti ini saya kirimkan soal buat latihan juga, biar kita nanti ada bahasan bareng-bareng waktu pertemuan dan tinggal membahas 2 sisanya. Oke, sampai sini dulu. Saya akhiri ya.